Duh, aku pusing banget dan nih. Nah, apa, Bro? Aku pusing banget tahu. Kamu tahu nggak apa itu pajak? Nah, pajak. Tahu itu, sini aku jelasin. Pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Oh, jadi gitu pengertian pajak. Tapi Ren, kalau ciri-ciri pajak itu apa aja sih? Oh, kalau ciri-cirinya itu ada 4, Bro. Yang pertama, iuran yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Yang kedua, diberlakukan sesuai undang-undang. Yang ketiga, tidak menerima atau mendapatkan manfaat secara langsung. Yang keempat, dipergunakan untuk pengeluaran negara dan kepentingan umum. Oh, gitu Ren, pengertian pajak dan ciri-cirinya. Paham nggak kamu, Bro? Paham. Guys, sudah pada tahu belum apa itu fungsi pajak? Fungsi pajak terbagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi budgeter, yaitu pajak sebagai sumber utama kas negara. Yang kedua, fungsi regulasi. Fungsi regulasi yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas yaitu sebagai sarana untuk menjaga stabilisasi ekonomi. Yang keempat, fungsi distribusi, yaitu pajak sebagai alat untuk pemerataan pendapatan. Yang kelima, fungsi alokasi. Fungsi alokasi yaitu pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Nah, itu adalah 5 fungsi pajak. Nah, selanjutnya ada 3 unsur pajak nih. 1 subjek pajak, 2 objek pajak, 3 tarif pajak. Subjek pajak adalah orang yang harus bayar pajak kepada negara yang bisa disebut wajib pajak. Wajib pajak bisa perorangan atau badan usaha. Objek pajak adalah hal yang dikenakan pajak seperti gaji, dividen, hadiah, tanah, dan bangunan. Nah, yang ketiga, tarif pajak. Tarif pajak adalah hal yang ditentukan besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan objek pajaknya. Selanjutnya, 3 macam tarif pajak. 1. Tarif pajak progresif. Tarif pajak yang meningkatkan seiring dengan meningkatkan pendapatan. 2. Tarif pajak profesional. Tarif pajak tetap untuk semua tingkat pendapatan. 3. Tarif pajak degresif. Tarif pajak yang menurun seiring dengan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas equality. Asas ini mengedepankan pentingnya keseimbangan kemampuan dalam masing-masing pajak. Yang kedua, ada asas convenience of payment. Asas ini mementingkan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban pajak. Yang ketiga, ada asas certainty. Asas ini mengedepankan pentingnya kepastian pemungutan pajak. Dan yang terakhir ada asas ekonomik. Asas ini mengedepankan pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Oke, selanjutnya kita akan membahas pemungutan resmi lainnya. Pemungutan resmi lainnya itu ada 5. 1. Retribusi. Retribusi adalah pemungutan yang diwajibkan kepada masyarakat atas penggunaan fasilitas yang disediakan oleh negara. Nah, yang kedua itu ada cukai. Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang tertentu. Contohnya ada bensin, ada rokok, ada minyak, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ini ada bea masuk. Bea masuk adalah bea yang dikenakan pada suatu barang yang akan dimasukkan ke dalam Indonesia dan dikonsumsi di dalam negeri. Nah, yang keempat ada bea keluar. Bea keluar adalah bea yang dikenakan pada suatu barang yang akan dikeluarkan pada dalam negeri ke luar negeri atau ekspor. Nah, yang kelima itu ada sumbangan. Sumbangan adalah suatu pemberian yang sifatnya sukarela. Ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, Official Assessment System atau pemungutan yang besaran pungutannya ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, Self Assessment System atau sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung
pajaknya sendiri. Yang ketiga, withholding tax system atau sistem yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang bukan pemerintah atau wajib pajak. Itulah pembahasan tentang pajak. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. See you the next time.